Ya baik pemirsa, kita telah sampai di segmen selanjutnya Lunch Talk siang hari ini. Ya. Dan kemudian saya akan kembali bertanya kepada Pak Bayu sebelum saya ke Pak Barata. Pak Bayu, menurut Anda tidak susah ya sebetulnya bandara kita ini menaikkan standar keamanannya paling tidak menjadi standar minimum lah. Itu tidak susah menurut Anda? Bagi bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura 1 atau 2 maupun bandara yang dikelola UPT tapi secara komersial oke ya, artinya profitable atau viable, sebetulnya nggak susah. Karena sebetulnya di ICAO disebut, di undang-undang kita disebut gitu loh. Tinggal kan eksekusi aja, ini masalah willingness gitu loh. Seperti disebut Pak Barata tadi, memang secara eksplisit, secara implisit pun Pak Barata nyebut willingness kan, ini masalah. Baik Pak Barata, ini masalah willingness aja nih Pak, karena toh peraturan ICAO atau International Civil Aviation Organization yang dijadikan acuan untuk sejumlah peraturan menteri dalam hal aviasi ini sudah didesain untuk negara berkembang yang sebetulnya tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit untuk dipatuhi, hanya masalah willingness saja. Itu pun kita masih ratingnya 2. Atau tidak terlalu compliant atau hanya basic saja yang kita patuhi. Bagaimana nih Pak Barata, apakah ada rencana untuk menaikkan tingkat compliance dalam hal kepatuhan kualitas aviation security and safety? Bisa ditayangkan barangkali Mbak ya, bahwa ketika kita tengah berupaya untuk meningkatkan kategori kita dari FAA itu sendiri, atau dalam rangka kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh ICAO, ya akan terjadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya sangat memukul upaya-upaya kita. Itu pertama harus dilakukan, kita tahu dulu hal itu, bahwa kita bukan diam saja, kita tidak tidur untuk melakukan pembenahan ini. Mengelola bandara itu, ini kan juga tadi dikatakan bahwa tidak terlalu sulit, karena seperti yang dikatakan bahwa ini kalau sudah ditangani oleh Angkasa Pura, ya itu akan lebih mudah, atau tinggal ini ya. Tapi dalam kenyataannya tidak demikian gitu ya. Banyak faktor-faktor kesulitan lain yang mungkin ya kan di tempat-tempat lain tidak terjadi. Seperti banyak bandara kita meskipun sudah ditangani Angkasa Pura kita, kasus tanahnya masih bermasalah. Banyak yang blokir dilakukan atau dilakukan dudukan atau segala macam lah ya, kasus-kasus yang seperti itu. Ini problem-problem yang sebetulnya problem yang non teknis ada di dalam dunia kebandaraan kita, ya. Hal-hal seperti ini tentunya juga tidak mudah. Kasus tanah itu bukan hal yang sepele ya untuk kita atasi. Kemudian kita juga tahu juga bahwa keberadaan bandara kita juga banyak pemerintah daerah ingin mempunyai bandara tanpa memperhitungkan kondisi antara bandara satu dengan bandara yang lainnya, kan harus ada kesinergian dan sebagainya. Kemudian kita juga tahu juga problem-problem lain yang mungkin ada di kita, itu banyak bandara-bandara kita engkas dengan militer ya, yang secara 100% penuh untuk dilakukan pengelolaannya tidaklah mudah, kira-kira seperti itu. Masih harus ada koordinasi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita akan menyapa kemudian penelpon kita dari Jogja. Di sana ada Bapak Bobi. Selamat siang Pak Bobi. Dari pihak TV sebenarnya hubungin kita. Baik, tampaknya sambungan kita dengan Pak Bobi terputus. Pak Bayu, menurut Anda, apakah Kementerian Perhubungan ini mungkin diberikan sebuah tugas yang sebetulnya di luar kapasitas mereka, mengingat negara kita memang kepulauan dengan banyak sekali bandara, jumlahnya ratusan. Sebetulnya adil nggak sih kalau mereka diharuskan untuk memanage dan memastikan bahwa ratusan bandara ini up to standard? Saya kira sesuai dengan tupoksinya Kementerian Perhubungan dibentuk, itu kan memang untuk mengelola seluruh, khususnya untuk perhubungan udara ya atau penerbangan ya, menjamin bahwa transportasi baik sarana prasarana aman bagi rakyat gitu. Tugasnya memang seperti itu.
bahwa ada keterbatasan ya tidak semua Harus diatasi ya. tapi justru harus diatasi, bukan excuse gitu kan maksudnya, bukan ngeles atau excuse. Jadi ya justru tugasnya kalau kurang budget ya mestinya mengajukan budget yang lebih tinggi dong ke DPR. Kalau kurang SDM atau nambah, sebagainya ya. Kalau Baik. dikatakan tadi sama Pak Barata, Karena kita memang nggak tidur kok. Betul. Dan Kementerian Perhubungan itu yang menjamin keselamatan seluruh transportasi ya, laut, udara, darat, Ya. kereta api gitu kan. Ya. Oke, baik, kita kembali menyapa penelpon kita dari Jogja, ada Pak Bobi. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Halo, Bobi Pak. silakan Selamat siang. sampaikan pendapatnya Pak, bagaimana? Ini saya akan Pak mengenai apakah ada standar prosedur untuk pengamanan di bandara di negara kita, khususnya itu untuk area-area yang bukan daerah publik umum gitu Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak untuk standar prosedur untuk pengamanannya, ada apa enggak gitu untuk area-area yang bukan daerah publik? Karena kan terkait kemarin itu bisa Bapak yang kemarin itu bisa masuk ke roda pesawat ya. Itu mungkin ya contoh kecil. Nah, jika terjadi arahnya nanti mungkin ke arah ya mungkin teroris ya bisa aja nanti nyusup masukin bom atau apa kan gitu Pak ya. Yang mau saya tanyakan ya standar prosedur pengamanan di bandara Pak, khususnya untuk area-area bukan publik umum gitu Pak. Baik, Pak Bobi terima kasih. Saya akan kemudian teruskan pertanyaan kepada Pak Barata ya. Pak Barata, apakah ada standar keamanan sebetulnya yang paling minimum kemudian untuk bandara kita supaya ini tidak terulang kembali? Ini pertanyaan dari Jogja, Pak. Baik Pak, jadi terima kasih. Sebetulnya memang dengan kondisi yang ada seperti ini, sepertinya orang tidak pernah percaya bahwa itu ada standar yang berlaku untuk itu ya. Untuk di setiap bandara itu pasti ada standar untuk keamanan, itu pasti ada. Jadi memang satu peristiwa ini bisa saja menggugurkan atau memberikan image yang kurang baik buat keamanan bandara kita. Itu memang ini. Standar itu ada dan berlaku, ya kan. Ada yang secara strict untuk menjalankan itu semua, ada yang masih kurang. Ya tentu kita ini akan ditingkatkan untuk itu. Baik, Pak Barata, ditunggu nanti dari peran dari Kementerian Perhubungan untuk mendorong pihak bandara ini kemudian membenahi standar pengamanan begitu ya. Ya, Baik. Kami tidak mendorong saja Pak. Mohon izin, kami tidak mendorong aja, tetapi kami akan berupaya untuk. Tadi yang ditanyakan oleh penelpon terakhir juga disuarakan concernnya oleh Pak Bayu di segmen sebelumnya, bagaimana this was a terrorist act gitu ya, bisa masukkan sesuatu karena kerikil saja bisa berakibat fatal di mesin pesawat. Mungkin closing statement dari Pak Bayu untuk menutup dialog siang hari ini. Ya baik, jadi masalah keamanan bandara tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, tapi kan ada perannya masing-masing. Ya, peran Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan juga pengawas, dan peran operator bandara maksudnya. Jadi peran itu ya menurut kita apa yang sudah ditulis atau diatur ya harus dilakukan gitu loh. Memang disampaikan bahwa standar pengamanan bandara ada, tapi masalahnya dijalankan atau enggak kan. That's not a question, about execution aja. Oke, itu hanya alasan begitu kalau menurut Pak Bayu. Baik, Pak Bayu kita harapkan semoga tidak terjadi lagi ke depannya, pembenahan segera dilakukan begitu. Terima kasih Pak Bayu telah hadir bersama kami. Sudah berbagi informasi di Sama-sama. siang hari ini. Selamat siang. Pemirsa, dialog kami tutup di sini. Namun dialog ini juga sekaligus menutup live talk kali ini. Anda bisa kirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv.